Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Rizka Yusro. Saya di sini adalah guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi baru. Materi adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Muhammad Rizka Yusro, dalam mata pelajaran Informatika. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan kepada pemahaman materi tentang integrasi Office lebih lanjut. Sebelumnya, kita akan mereview dulu tentang apa itu integrasi Office. Ketika kita bekerja dengan Microsoft Word, misalnya dalam membuat sebuah laporan ataupun makalah, laporan praktikum, perencanaan bisnis, dan lain sebagainya, seringkali kita menggunakan data yang dikerjakan di aplikasi pengangka, dalam ini adalah Microsoft Excel. Dengan kata lain, data berupa angka-angka diolah di Microsoft Excel perlu ditempatkan di lembar kerja Microsoft Word sebagai bagian dari laporan yang sedang dikerjakan. Penempatan data ini berasal dari lembar kerja Microsoft Excel ke lembar kerja Microsoft Word. Dapat dilakukan dengan cara menjalankan perintah cut, copy, dan paste. Untuk memulai belajar kita dalam penggunaan Microsoft Office, hal pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Word. Kita klik tombol Start, lalu kita ketikkan Word. Kita klik, lalu akan muncul Welcome Message atau halaman awalnya. Untuk mencoba dari penggunaan dari perataan atau pengaturan format, rata kanan, tengah, kiri, dan rata kanan kiri, bisa kita lakukan pada teks berikut. Yang pertama, kita lihat di contoh. Untuk pembuka ini ada Assalamualaikum. Ini kita arahkan untuk berada di tengah. Yang pertama kita lakukan adalah kita blok dahulu. Lalu, yang kedua, pada menu bar kita pilih pilihan Center, atau jika menggunakan perintah cepat berarti menggunakan Ctrl E. Lalu di sini, ini kita blok. Kita coba dengan perintah, kalau tadinya sudah menggunakan Alihkan Left atau Ctrl L, ini kita rubah dengan Alihkan Right atau Ctrl R. Jadi dia akan rata di sebelah kanan. Lalu untuk yang paragraf kedua kita blok. Kita coba, kita menggunakan Center atau rata tengah atau Ctrl E. Hasilnya adalah seperti ini. Ini tetap ya, ini menggunakan Alihkan Left atau Ctrl L. Lalu untuk paragraf keempat, ini kita blok. Ini kita gunakan untuk rata kanan dan kiri atau Justify, atau jika menggunakan perintah cepat atau short key, ini adalah menggunakan Ctrl J yang merupakan rata kanan dan kiri. Nah, ini adalah perbedaan dari penggunaan dari format pengaturan untuk rata kanan, kiri, tengah, dan Justify. Selanjutnya, ini kita akan belajar ke tahap selanjutnya, yaitu tentang pengaturan huruf. Misalkan dalam pembuka ada Assalamualaikum, ini kita buat menjadi lebih tebal. Berarti kita menggunakan perintah bold. Ini di sini atau menggunakan shortcut-nya Ctrl B. Kita juga bisa merubah untuk jenis hurufnya. Ini kita menggunakan dari perintah ini. Nah, kita bisa memilih yang kita gunakan apa. Misalkan ini untuk ukurannya, bisa juga menggunakan ini. Lalu untuk yang selanjutnya, kita melihat untuk yang di teks yang lain, ini kita blok. Lalu kita menggunakan yang namanya italic atau hurufnya dibuat menjadi miring, atau menggunakan short key berarti Ctrl I. Nah, dia akan bentuk miring. Lalu kita coba untuk kita blok di sini, kita akan menggunakan underline atau garis bawah.
Lalu ini kita juga bisa untuk membuat yang lainnya, ada strike through. Ini ada subscript, jadi membuat hurufnya lebih kecil di bawah. Lalu ada juga kita membuat hurufnya ada di atas kecil. Ada yang namanya superscript. Rumus misalkan oksigen yaitu O2 seperti ini. Sedangkan yang superscript misalkan kita gunakan untuk membuat dari nama kelas. Kelas misalkan 10 IPA 2. Oke, kita akan merubah. Ini kita besarkan dulu biar terlihat lebih bagus. Nah, untuk A2 di sini ya, setelah kita rumuskan ini kita blok. Atau bisa juga langsung ini kita blok. Hanya yang dibutuhkan saja. Lalu kita gunakan perintah superscript. Maaf, subscript. Nah, jadi rumus O2, sedangkan ini untuk kelas IPA 3 kita menggunakan superscript, dia lebih kecil di atas. Atau bisa juga kita gunakan untuk meter kubik, misalkan 1000 meter kubik. Ini kita blok dulu angka 3-nya, lalu kita gunakan superscript karena di atas. Untuk pembelajaran selanjutnya itu tentang bullet and numbering. Bullet and numbering adalah menu yang digunakan untuk membuat daftar atau list. Bullet ini digunakan untuk membuat daftar yang tidak berurutan, sedangkan numbering digunakan untuk membuat daftar yang berurutan. Untuk penggunaannya ada di sini. Ini adalah contoh dari bullets. Kita bisa memilih kita menggunakan yang apa. Misalkan ini. Sedangkan kalau kita menggunakan dari numbering, ini berarti kita gunakan di sini. Kita bisa memilih modelnya seperti apa sesuai dengan kebutuhan kita. Namun ada baiknya kita sesuaikan dengan metodologi penelitian. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari bullet and numbering. Ini bisa kita sesuaikan, misalkan kita ingin membuat sebuah daftar isi. Oke, untuk yang selanjutnya, kita akan belajar tentang pengaturan margin. Untuk pengaturan margin di sini, jadi margin adalah jarak antara posisi atas, kanan, bawah, dan kiri dengan tepi halaman atau kertas. Untuk atas, itu disebut dengan margin top. Nah, misalkan di sini ya, nah kita melihat jarak ini berarti top margin atau margin atas atau batas atas, ini batas kiri atau margin left, ini batas kanan atau margin right, dan ada di bawah, ini berarti adalah margin bawah atau bottom margin. Untuk pengaturannya, ini bisa kita melakukan blocking seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam menu ini, lalu ada layout. Nah, kita coba ya. Di sini ada margin. Kita bisa menggunakan pengaturan yang sudah tersedia, namun kita juga melakukan pengaturan secara manual menggunakan custom margin. Nah, di sini ini kita bisa mengatur. Untuk atas itu biasanya kalau dokumen resmi menggunakan 3 cm. Lalu sebelah kiri juga 3 cm. Lalu untuk yang
bawah ini 2 cm. Ini hanya sebagai contoh ya. Dan sebelah kanan 2 cm. Lalu di sini juga ada orientasi. Jadi bentuk dokumen kita, kertasnya itu mau dibuat seperti apa. Kalau portrait berarti seperti ini. Kalau landscape berarti menyamping atau horizontal. Kita klik OK. Nah, ini udah diatur. Tadi kan 3 ya. Ini berarti ada 3 cm, sini 2 cm. Ke atas juga sama, 1, 2, 3. Yang di bawah juga mengikuti menjadi 2 cm. Oke, itulah contoh penggunaan dari margin. Lalu kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang penggunaan dari fungsi yang selanjutnya, yaitu adalah untuk pengaturan ukuran kertas. Nah, untuk pengaturan ukuran kertas ini sama, masih di menu layout, kita masuk ke dalam size. Nah, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita menggunakan dokumen yang akan dicetak dengan menggunakan kertas A4, berarti kita pilih A4. Kalau tidak ada, misalnya kita menggunakan kertas folio yang panjangnya bukan 297 mm, tetapi adalah 310 mm, di sini tidak disediakan ya. Ini kita bisa melakukan pilihan dengan more paper size di sini. Nah, ini kita pilih untuk yang custom. Ada custom size. Nah, ini kita ganti dengan 31 cm. Kita OK. Nah, otomatis ini yang tadinya panjangnya hanya 29,7 jadi 31 cm. Lalu untuk pembelajaran selanjutnya tentang penggunaan tabel. Jadi misalkan di sini, ini kita akan belajar menggunakan tabel. Ini kita gunakan menu insert. Lalu pilih tabel. Nah, kalau tabel secara biasa, ini tinggal kita mengenal di sini mau berapa kolom, berapa baris. Ini tinggal sesuai dengan kotaknya ini. Cuman kita akan menggunakan yang menggunakan integrasi, yaitu menggunakan Excel spreadsheet. Nah, ini akan memanggil lembar kerja dari Microsoft Excel di sini. Nah, ini tinggal kita isikan. Misalkan di sini ada tabel indikator belajar, ada nomor, nama, ini kecakapan dan nilai. Misalkan di sini ada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Misalkan di sini ada Ani, Dudu, Badu, Eni dan Saski. Cakapannya misalkan baik, cukup, baik, cukup, dan kurang. Nilai, semisal untuk nilai ini kita buat 90, 85, lalu ada 88, lalu ada 95 dan 78. Ini kalau kita sudah selesai membuat tabel, ini kita bisa atur juga posisinya. Nah, ini dia fungsinya akan mengikuti yang ada dalam lembar kerja kita. Saat kita klik di luar, dia akan muncul sebagai tabel biasa. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan integrasi Office. Misalnya di sini, untuk kata kecakapan ini kurang sesuai ya, karena terpotong. Sama, kita klik atau kita pencet. Nah, dia akan muncul kembali. Ini kita bisa atur, kita lebarkan. Nah, kita klik dua. Dia akan menjadi sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu
kita akan melanjutkan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang integrasi secara dasar, untuk menggunakan cut, copy, dan paste, ini perintahnya juga hampir sama. Misal ini ya, ada pembagian kelompok. Nah ini saya blok, lalu saya copy, terus pada Word di sini saya klik kanan, lalu saya gunakan paste spesial. Ini ada link keep self formatting, lalu ada link and use destination style. Nah ini adalah yang menggunakan integrasi Office. Bisa juga menggunakan perintah di sini. Nah ini kan sudah tersedia. Nah itu adalah contoh penggunaan dari belajar kita. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.